Teman-teman di Saudi terkenal sekali kisahnya, sampai judul kisahnya itu malam pertama di surga. Wanita ini, anak muda ini terkenal sekali salihah luar biasa gitu. Seingat saya kalau tidak salah anak ini di Madinah dan sering ikut pengajian-pengajian di Masjid Nabawi. Yang jelas kisahnya adalah dia rupanya waktu mau menikah sudah dilamar dan sudah diterima laki-laki tersebut. Habis asar dia dirias. Nanti habis isya ini ada acara gitu ya, acara akad nikah. Biasanya mereka malam kalau di Saudi. Maka diriaslah. Rupanya pas terdengar azan maghrib dan ini sudah 2-3 jam dirias. Maka terdengar azan maghrib, dia baru ingat nih calon mempelai perempuan nih, kalau dia tidak punya wudu, maka ini sudah perlu dengan make up. Ibunya ada di situ, ibunya kebetulan bukan orang yang kuat imannya, saya biasa saja. Maka dia bilang, oh saya lupa wudu, saya harus wudu nih mau sholat maghrib. Kata ibunya sudah dirias, nggak usah, nanti bisa jamak maghrib isya. Dan jamak ini harus ada uzurnya, nggak boleh sembarangan. Orang musafir, terjadi gempa, bencana, mungkin. Akhirnya dia bilang tidak bisa ibu, saya harus wudu sholat. Karena terus cekcok di situ, akhirnya ibunya sudah wudu. Setelah wudu, subhanallah dia sholat. Kata ibunya dia ada ruangan di situ, cepat nak ya sholatnya. Ini mau acara sebentar lagi, habis isya tamu sudah datang, mempelai perempuan sudah harus siap mendengarkan akad nikahnya. Maka dia sholat, subhanallah. Di rakaat pertama, di sujud pertama, ibunya lihat kok lama sekali anaknya sujud. Nah, ayo buruan nak, cepat. Gak ada nyautan. Gak lama ibunya penasaran, disentuh, jatuh, sudah meninggal dunia. Sekarang bayangkan teman-teman kalau dia ikuti ibunya tadi, dia nggak sholat, meninggal. Kita nggak tahu ajal. Berapa banyak muslimah begitu, pakai jilbab, kemudian pas pernikahan buka aurat. Kenapa ini pelanggaran agama? Ini ibadah loh, nggak boleh. Ikhtilat itu bercampurnya antara laki-laki sama perempuan. Ya, hati-hati buat acara pernikahan teman-teman. Jangan antum panen dosa. Tadinya kita mau dapat pahala, nikahkan anak kita atau nikahkan diri kita, ternyata kita dapat dosa karena bercampur baurnya tamu dengan bersegala macam hal. Paling bagus, ideal sekali itu kalau kita pisahkan waktunya. Jadi misalnya tamu laki-laki jam 10 pagi, akad nikah misalnya di masjid atau di gedung sampai duhur waktunya. Sudah selesai, undangan untuk perempuan memang habis duhur sampai asar. Jadi mempelai laki-laki leluasa berdiri di gedung, lalu kemudian di tamu-tamunya juga salaman sama dia, ngobrol, laki-laki semua makan, selesai. Nanti perempuan, gedung juga tertutup, perempuannya bisa pakai baju pengantin, tapi perempuan semua tertutup, dan tamu juga perempuan. Itu paling ideal. Kalau tidak, sekarang sudah ada juga dipasang hijab syar'i, hijab dalam gedung-gedung pernikahan sudah banyak. Sekarang sudah tidak asing lagi ya, walimah syar'i banyak sekali gitu kan. Itu bagus juga. Yang penting sekarang diusahakan teman-teman jangan sampai salah, karena banyak orang buat ikhtilat, akhirnya yang terjadi banyak terjadi. Saya bicara lingkup kayak di Jakarta itu, hari saya temukan kasus-kasus seperti itu di gedung besar, di hotel bintang 5, kemudian tamu semua bebas, yang perempuan datang dengan pakaian terbagusnya, dengan dandanan tercantiknya, laki-laki dengan tertampan, dan itu di hotel. Akhirnya apa? Ketemu janjian zina di atas hotel. Banyak terjadi, ketemu di situ saja, dan ini bahaya sekali. Kita yang buat acara dapat dosa kan? Karena kita penyebabnya. Kita sekarang sedang bicara walimah syar'i ya. Kemudian musik, datangkan penyanyi perempuan telanjang terbuka pakaiannya, orang semua pada menyaksikan bersorak-sorak, haram dalam Islam, tidak boleh, harus hati-hati. Kemudian juga ada ini sebenarnya hukumnya makruh ya, tapi saya masukkan dalam tulisan saya, itu makan sambil berdiri. Jadi ada sebuah konsep teman-teman, dalam konsep party, acara-acara di Amerika, itu mereka membahas juga masalah ekonomis dari sisi acara-acara. Maka mereka buat standing party, berdiri dekat kolam renang, di taman, tidak ada kursi. Jadi mereka supaya tamunya juga datang, ngobrol satu sama yang lain, habis itu pulang. Banyak umat Islam tarikin dalam konsep pernikahan dia. Makanya banyak gedung-gedung nggak ada kursinya. Akhirnya tamu makan sambil berdiri. Saya pernah temukan di salah satu acara pernikahan, nenek-nenek, kakek-kakek, sudah tua, nggak ada kursi. Cari tempat berdiri, sandar di tembok, makan. Tujuannya positif, hemat, tapi salah. Nabi SAW melarang kita makan dan minum sambil berdiri. Karena Nabi SAW melarang dalam hadis, jangan kalian makan dan minum sambil berdiri. Maka sunnah, tambah uang sedikit, taruh ya, kursi, mudahkan orang untuk itu. Makanya termasuk ya, ini poin pertama, tata cara pernikahan Islam tidak ada pelanggaran agama. Hindari semua pelanggaran agama karena ini ibadah. Yang kedua teman-teman, harus ada walinya wanita, dan wali adalah ayah kandungnya. Kalau ayah kandung tidak ada, baru pindah ke pamannya, tidak ada juga baru pindah ke saudara laki-lakinya gitu kan. Tapi umumnya wali ini ya, itu kepada keluarga pihak ayah, laki-laki dari pihak keluarga ayah gitu. Ini kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni waliyuha fanikahuha batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Saya mau ingatkan akhwat kita, ummahat kita di belakang sana, ibu harus faham dalam hal bakti kepada orang tua. Yang kata Nabi SAW kepada seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahaqqu bisuhbati, siapa orang yang paling layak saya temani, saya layani? Kata Nabi SAW, ummuka
ummuka, siapa lagi ummuka, siapa lagi ummuka, 3 kali ibu. Yang keempat baru abuka. Ini pelayanan. Ibu kita bilang ambilin saya air nak, ayah kita bilang ambilin saya air nak, kita dahulukan siapa? Ibu. Pelayanan, dahulukan ibu dalam segala hal berhubungan dengan pelayanan. Tapi ingat, ini jangan ditarik dalam semua kehidupan. Dalam masalah penisbatan nama, walaupun ibu kita yang hamil 9 bulan tetap kepada siapa? Ayah. Ini kedudukannya ayah nggak bisa dihapus. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, dia telah kufur. Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Nggak boleh. Berarti ayah punya kedudukan. Ada poin di mana ayah nggak bisa dilampaui ini. Penisbatan nama. Kewalihan pada saat pernikahan. Karena banyak kasus terjadi di masyarakat kita teman-teman. Pada saat dia melamar kepada ayah perempuan, ditolak misalnya. Maka dia dekati ibunya si perempuan ini. Dengan memberikan hadiah, dengan memberikan apa. Perempuan pakai perasaan lulu. Terima lamarannya si laki-laki tadi. Ayahnya nggak setuju. Ayahnya nggak hadir di perkawinan. Lalu dianggap itu berkah. Kata ibunya nggak apa-apa, yang penting ibu setuju. Nabi SAW mengatakan, bu, hati-hati. Ayyam mamra'atin angkaha nafsa bighairi idzni waliyha fanikahuha batil. Perempuan manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Walaupun ibunya setuju 1000 kali, akan rusak tuh rumah tangga nanti. Harus difahami masalah ini. Kewalihan, hormati, cari ridhonya, ya, izin. Yang ketiga, adanya kalimat akad. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya. Harus jelas kalimat tersebut. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Yang penting kalimatnya jelas. Masalah saya nikahkan dan saya terima nikahnya. Kemudian yang keempat adalah adanya mahar. Mahar adalah sesuatu yang diletakkan pada saat akad nikah untuk mengesahkan pernikahan tersebut, ya. Sebagaimana, dan ini kalau makin sederhana makin baik. Kata Nabi SAW, aktsaruhunna barakah aqalluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya, yang paling sederhana maharnya, ya. Jadi ini Bapak Ibu harus paham teman-teman sekalian, kalau kita nikahkan anak kita bukan transaksi jual beli. Perhatikan kalimat ini, karena ada orang tua dibuat pernikahan anaknya transaksi jual beli. Siapa yang bayar banyak itu yang diterima lamarannya. Gak boleh ini teman-teman. Sampai di tengah-tengah masyarakat kita ada sebagian suku-suku kita yang berkeyakinan begitu. Kalau kakaknya dilamar 30 juta, dia harus 40 juta. Jadi seperti transaksi jual beli. Ini pernikahan akhi dan ukhti. Jangan sampai melanggar. Mahar itu sesuatu yang merupakan syarat orang supaya akad nikahnya ada, atau masuk dalam salah satu syarat ini, gitu kan. Maka perlunya harus kita ringankan. Maka sudah betul kalau ada perangkat sholat, Quran, seperti itulah. Bagus sekali. Nanti kalau misalnya sepakat, oh kita mau buat acara gedung, biayanya sekian, lalu laki-laki bersedekah memberikan misalnya utus untuk gedungnya, itu silahkan sedekah. Tapi itu bukan tidak disebut dalam mahar. Mahar itu sesuatu yang pada saat akad nikah ada di situlah. Makanya biasa juga kalimatnya kalau mau lengkap, saya nikahkan anak saya fulana binti fulana dengan mas kawin ini, disebutkan kan maharnya di situ. Kemudian selanjutnya ada 2 saksi yang terpercaya. Yang kelima, saksi yang terpercaya. Ini bisa, dan ini harus laki-laki, ya, dianjurkan laki-laki. 2 saksi yang terpercaya, baik dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Kemudian yang terakhir adalah diiklankan pernikahan itu. Iklankan artinya kita panggil orang, undang. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang kaya raya di Mekah. Tapi beliau waktu hijrah ke Madinah, nggak ada duitnya sama sekali. Jadi orang miskin di Madinah, gitu kan? Nggak ada duit. Maka dia tiba-tiba datang setelah beberapa waktu, sudah mulai punya usaha, datang dengan baju yang berubah, penampilan yang berubah, ada bau wangi. Ini kayak ada sesuatu. Kata Nabi SAW, ada apa ya Abdurrahman? Kok saya lihat ada perubahan nih? Dia bilang, saya baru menikah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, dengan siapa? Dia bilang, wanita dari Ansar. Apa yang kau kasih maharnya? Dia bilang, emas seperti biji kurma. Emas kecil seperti biji kurma. Kita tahu biji kurma semua kecil sekali. Lalu kata Nabi SAW kepadanya, aulim walau bisyad. Iklankan pernikahan walaupun dengan 1 ekor kambing saja. Minimal teman-teman orang terdekat. Jadi jangan sampai kita jalan, tetangga lihat, loh ini kok siapa? Tapi kalau kita undang dia akad nikah kemarin, dia sudah tahu, oh, ini suami istri. Orang-orang terdekat, gak usah juga 1 kota diundang. Ada orang Masya Allah pernikahan harus habis sekian miliar. Lebih baik antum kasih modalnya anak itu, atau bangun masjid atas nama mereka, daripada buang-buang yang tidak penting. Saya dapat acara-acara perkawinan di antara kerabat kami ada yang pernah menyampaikan ke saya begitu. Jadi untuk di pintu masuk saja, dari turun mobil sampai pintu masuk cuma jarak berapa meter, taruh bunga melati 40 juta. Untuk apa akhi dan ukhti ini? Tabzir, gitu kan? Lebih baik 40 juta kalau kasih Quran dibagikan kepada jemaah yang datang, ya, orang yang datang berapa banyak pahalanya itu. Di antara jemaah 1000 orang, 100 orang yang datang, lalu mereka baca Quran, kan bagus. Orang cuma turun dari mobil masuk ke pintu. Kalau sesuatu yang penting, kuadenya, kursi mungkin perlu, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai berlebihan. Baik, itu adalah konsep atau tata cara pernikahan Islam.